paradigma yang tercipta di masyarakat tuh konotasi hacker tuh udah jelek ya dari awal, karena mungkin mereka melihat dari film ya, ataupun ada berita yang terkait pertasan disebutnya hacker gitu kan. Padahal sebenarnya hacker tuh kan secara teori dibagi jadi 3 ya, ada white hat, ada black hat, ada gray hat gitu ya. Yang black hat sudah pasti yang jahat, mostly dia melakukan tindakan ilegal, makanya dia tidak mau menampakkan diri. Tapi kalau white hat itu justru hacker yang membantu perusahaan gitu ya. Salah satu jalurnya mungkin bug bounty ya. Bug bounty itu adalah kegiatan mencari celah lalu hacker ini melaporkan gitu. Jadi sebenarnya hacker tuh nggak melulu jahat sih sebetulnya. Mungkin yang jahat itu cracker ya. Ini mungkin paradigma yang masih belum clear lah ke masyarakat. Jadi kita perlu bantu edukasi juga bahwa nggak semua hacker itu jahat gitu. Ada black hat, ada white hat. Mungkin mudahnya seperti itu. Ini kita ngomong di level industri dulu ya. Kalau di level industri dulu, sebetulnya kita kekurangan orang-orang yang bisa menjelaskan dengan clear ROI hitungan untuk cyber security itu seperti apa. Ini yang jadi masalah di saat company owner atau top level, mereka jadinya agak ragu buat ngasih investment di cyber security. Karena mereka nggak tahu return of investment-nya masuk atau enggak. Jadi mereka ragu nih. Nah, kita butuh orang-orang yang bisa mengkuantify itu. Benefit dari cyber security itu apa sih dari sisi bisnis? Berapa revenue yang bisa kita protect kalau misalnya kita mengimplementasikan hal A misalnya. Terus resiko apa aja yang akan kita handle dan berapa kerugian yang bisa kita hindari kalau misalnya kita mengimplementasi suatu produk atau suatu inisiatif. Untuk masyarakat yang lebih luas ya, ini bukan cuma untuk industrinya. Salah satu tantangannya tuh sekarang sosial media tuh udah poison banget, isinya tuh udah banyak banget dan ada banyak misinformasi. Ada banyak sekali influencer atau orang yang sebetulnya dia nggak punya capability atau knowledge yang cukup di cyber security, tapi ngasih saran mengenai cyber security. Saya sebetulnya pro kepada orang-orang seperti itu yang mau bantu nge-educate. Tapi yang saya against adalah, dan saya mau tekankan juga, jangan sampai kita memberikan misinformasi gitu, karena itu malah jadi menyesatkan. Nah, di dalam Perpres 47 itu mengamanatkan bahwa di dalam menjaga keamanan dan ketahanan siber itu pemerintah nggak bisa sendirian. Jadi pemerintah itu melibatkan pelaku usaha, ya, industri, ya, kemudian juga akademisi, ya, kemudian yang terakhir komunitas atau people atau masyarakat. Jadi tentu ada fokus-fokus area apa sih yang akan kita kerjakan. Ya, yang akan kita kerjakan yang pertama ya itu di dalam SKSN ada 8 fokus area. Yang pertama adalah bagaimana membangun kewaspadaan nasional tentang bagaimana ancaman siber itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana infrastruktur kritikal ya itu yang dilindungi. Kemudian yang ketiga tentang membangun kapasitas dan kapabilitas dari sumber daya manusia. Kemudian yang keempat adalah penguatan regulasi. Yang kelima adalah bagaimana membangun kemandirian kriptografi nasional. Ya, kemudian yang ketujuh adalah membentuk tim tanggap insiden siber. Ya, yang kedelapan bagaimana kerjasama internasional itu bisa dikerjakan, dikolaborasikan dengan negara lain, apakah itu dalam hubungan bilateral, regional ataupun juga multilateral gitu. Kita mengadakan webinar, seminar dari instansi, kampus, lembaga sampai ke warung-warung kopi. Kita juga pernah sama ibu-ibu PKK Karang Taruna. Nah, caranya gimana? Biasanya kalau misalkan masyarakat dikasih tahu cuman teori, mereka kurang percaya. Jadi kita buat simulasi-simulasi. Kayak misalkan contoh, bener gak malware itu bisa ngontrol kamera? Kita buatin simulasinya, skenario, kita kasih link atau misalkan malware diinstal dan ternyata malware itu beneran bisa ngontrol kamera. Dan ketika caranya demikian, orang-orang, masyarakat akan lebih percaya dibanding cuman teori belaka. Nah, kita pendekatannya lebih ke pembuktian, bener loh ini bahaya, bener loh ini dampaknya, bener loh ini bisa ngontrol kamera.
Nah, dari Merdeka Cyber ini kita sediakan platform belajar yang benar-benar setiap minggunya itu selalu ada materi-materi berbeda. Bahkan buat yang pemula, ramah pemula, kita akan berikan security awareness itu kepada para pemula nih, supaya mereka belajar. Atau memang kalau memang mereka tidak mau fokus with career gitu kan ke cyber security, setidaknya mereka paham apa itu bagaimana cara kerja cyber security gitu kan. Yang lebih umum kita mengadakan tentang webinar ke company-company biasanya. Nah, company-company biasa ngundang kami bagaimana sih pengenalan security awareness gitu kan. Ya, makanya Merdeka Cyber juga menyediakan jasa tersebut supaya apa? Supaya nanti kalau misalnya ada company yang butuh gitu kan. Kadang ada company yang 1000 karyawan. Dari 1000 itu biasanya tetap 10% nggak aware gitu kan. Bisa aja klik link otomatis gitu kan. Mereka nggak aware, dikiranya link dari perusahaan gitu kan. Belanja, diskon dan segala macam, tergantung skenario yang kita buat gitu kan. Kalau metodenya phishing. Nah, dari situ kita bisa memberikan layanan tersebut nih supaya perusahaan juga bisa aware gitu kan tentang cyber security, security awareness gitu. Itu menurut saya sih seperti itu. First of all, this is like too much hype all around it. The AI is everything. You just put AI to something, it is becoming more expensive, right? You can put the AI to a milk, it will be more expensive like twice, right? So this is one side. But another side is that AI is becoming a very good tool for different types of jobs that you can actually do. So in terms of the cybersecurity, both hackers and defenders actually use AI for different purposes. For example, hackers, they're using AI to develop different messages for the social engineering for this stuff. But defenders on the other side, they use AI in order to detect sophisticated attacks. Because, for example, our company is doing a lot of machine learning researches and AI researches to make AI detect complex attacks. So this is how we use this. So I think that AI is a very powerful tool, but you need to research on that more, because it looks like we just tested on the maybe 10% of the capabilities of the AI.